Operasi besar-besaran otoritas Kamboja membongkar sisi gelap industri digital lintas negara. Kini ribuan WNI meminta pulang, namun temuan lapangan membuka fakta pahit. Tak semua yang mengaku korban benar-benar tak bersalah. Pemerintah diminta tak gegabah memulangkan WNI, lantas di manakah batas antara korban dan pelaku kejahatan scam? Selengkapnya dalam Garis Batas. Operasi besar-besaran otoritas Kamboja terhadap pusat online scam membuka babak baru persoalan bagi Indonesia. Kementerian Luar Negeri mencatat lonjakan drastis permintaan pemulangan WNI dari Kamboja. Hingga 26 Januari 2025, hampir 2.500 WNI melapor ke KBRI Phnom Penh. KBRI langsung bergerak cepat melakukan pendataan hingga asesmen khusus. Namun pertanyaan besarnya, apakah semuanya betul-betul korban? Bagaimana pemerintah memilah mana pelaku dan mana korban? Sekarang ada assessment, jadi perlu dilakukan assessment lalu dipilah mana yang memang benar-benar korban dan mana yang bukan. Nah, setelah itu nanti enforcement di Indonesia ya, dari kepolisian itu. Mirisnya, hasil asesmen menunjukkan realitas yang lebih rumit. Tak sedikit WNI yang mengaku tertipu di awal, namun kemudian aktif bekerja sebagai operator penipuan, bahkan memeras korban lintas negara. Lantas, apakah keberangkatan mereka terbilang ilegal? Jelas ilegal. Semua yang di sana rata-rata semuanya adalah ilegal. Mereka datangnya ilegal. Kenapa? Karena mereka EPMI, KP2MI tidak ada negara penempatan di sana, kecuali pekerja profesional. Bukankah para WNI yang bekerja sebagai scammer ini mengklaim dirinya sebagai korban? Sehingga rekrutnya itu dia secara online, ya, tetapi kenyataannya mereka adalah sebenarnya awalnya itu dikatakan mereka merasa tertipu, tapi sebenarnya tidak tertipu sesungguhnya. Karena apa? Karena negara-negara tersebut bukanlah negara tujuan kerja migran Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena UMR di sana itu lebih rendah daripada Jakarta. Dari mana itu katakan bahwa mereka itu mencari pekerjaan yang seperti itu? Berarti mereka secara sadar sesungguhnya, karena tadi iming-iming kemudahan, semua diuruskan dan lain sebagainya, sehingga mereka tergiur dengan itu. Namun santer suara publik yang menyatakan bahwa pemerintah tetap harus memulangkan mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya yang bertaruh hidup di negeri orang. Sebenarnya WNI yang pulang, yang ingin minta pulang ke Indonesia, menurut saya pulangkan aja. Tapi memang harus dipilah dulu mana yang memang korban, mana yang memang dia yang punya bisnis atau pembawa bisnis tersebut. Harapannya semoga pemerintah bisa lebih berhati-hati aja sih sebenarnya. Dan juga semoga WNI ini bisa belajar untuk masyarakat yang ingin instan tuh sebenarnya nggak ada gitu kan. Semua itu harus berproses dan juga jangan gampang terbawa iming-iming aja seperti itu. Ya karena faktor ekonomi, jadi mereka mau mengikut ajakan yang ilegal-legal seperti itu dan akhirnya menjadi korban itu. Dan ya semoga pemerintah bisa cepat memulangkan para korban-korban itu dan menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati lagi. Di Senayan, suara kehati-hatian menguat. DPR juga menyoroti kesalahpahaman publik, menyamakan pekerja scam dengan pekerja migran Indonesia adalah kekeliruan. Sembari meminta pemerintah memberikan hak perlindungan terhadap WNI. Kalau sudah terjadi begini, baru kita tahu bahwa mereka adalah korban, kan begitu? Sudah terjadi. Yang paling penting dalam hal ini, karena mereka sudah ke KBRI,
sudah memiliki anggaran, sudah hidup susah, baru mau pulang balik ke Indonesia. Memang itu adalah salah satu bagaimana negara hadir untuk melindungi warga masyarakatnya. Tetapi lebih daripada itu, kalau memang di tengah-tengah itu ada korban, ya dia harus berusaha bagaimana melakukan upaya hukum, melaporkan para pelaku-pelaku yang khususnya warga negara Indonesia ya untuk dilaporkan bahwa iming-iming janji ini janji itu sehingga menimbulkan permasalahan yang sekarang terjadi. Pekerja migran Indonesia yang legal bekerja dengan kontrak, jalur resmi, dan perlindungan negara. Sementara operasi scam berjalan di lorong gelap hukum internasional. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar tak dinilai menjadi mata rantai aman bagi kejahatan siber internasional? Ada beberapa tahapan ya untuk diplomasi. Pertama, jelas kita harus menghormati dulu hukum di Kamboja. Apabila memang mereka itu sama seperti yang didiskusikan di Indonesia ya, salah satu narasumber juga pernah ngomong bahwa ini kan mereka juga pelaku kejahatan kan, karena mereka juga dibilang berapa kali maupun ya itu berarti udah ada polanya. Jadi kita harus menghormati itu dulu. Nah, satu sisi lagi itu adalah kita harus juga membuat suatu mekanisme baru berkaitan dengan online scam. Ya. Apakah itu penegakan hukumnya itu seperti apa, dan juga kita juga harus memberikan jaminan kepada negara-negara yang menjadi tempat itu untuk tidak lagi mengirimkan orang ke sana, atau enggak kita berhasil untuk menghukumnya kembali. Jadi kita memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali. Walaupun itu seperti ya suatu tantangan yang besar. Operasi di Kamboja membuka tabir persoalan lama yang tak kunjung tuntas. Apakah negara semata menjadi pintu pulang atau justru akan menjadi penjaga keadilan? Karena tanpa keberanian menegakkan hukum, layaknya kejahatan lintas negara akan terus menemukan jalan pulang.